Oke, jumpa lagi teman-teman di TFA episode Warrior di hari pertama di bulan Desember. Kemarin kita sudah lengkapin semua TFA, baik itu Nakes maupun Warrior di bulan November. Kini kita tidak sabar di bulan terakhir di tahun 2021. Masih banyak Warrior dan juga Nakes yang akan membagikan testimoninya dan pengalamannya ya. Di bulan terakhir nih, tinggal 8 episode lagi ya. Kali ini siapa warriornya? Nah, kita sapa nih sama-sama. Halo Mas Arif. Oh, Seger banget. Kelihatan baru habis mandi. benar. Aduh, sebenarnya Mas Arif ini sudah lama aku incer, tapi karena ada kegiatan beliau, nah beliau ini kebetulan kan masuk di tempat kerjanya offshore ya, jadi pas waktu mau ini, Betul. wah sudah harus berangkat. Ya sudah, berarti Desember Mas. Ya sudah, sip. Baru mendarat kemarin ya, kemarin lusa ya, Iya, kemarin iya. lusa malam. Betul. Wah, ini luar biasa. Nah, aku waktu itu melihat postingan Mas Arif cukup menarik untuk diangkat, makanya aku nelpon Mas Arif, inbox pertama ya, terus nanya nomor Iya. telepon, baru kita mau sama-sama kepoin nih Mas, perjalanan Mas Arif ber-KF. Dari Oh, mulai belum kenal, terus taunya dari siapa, terus apa yang membuat membuat pengen ber-KF, ya terlepas hmm, dari apapun itu, ya kan. iya. Nah, kemudian pengalaman up and down-nya selama ber-KF, dan tentu manfaat yang didapat. Silakan Mas, monggo. Oke, makasih Mas Bud. Salam Ya, sama-sama. semua para warrior. Nah, Ya, izin untuk menyampaikan sharing ya, ya. sharing perjalanan perjalanan saya untuk mulai kapan mulai keto, alasannya apa gitu. Hmm, hmm, hmm. Hmm, bisa saya sharing slide nggak, Mas? Oke, silakan Mas, monggo. Oke, nama saya Arif Linggar. Saya kerja di perusahaan oil and gas di bagian eksplorasi. Hmm. Jadi di eksplorasi itu, Mas Bud, ada divisi geofisik, ada Hmm. geologi. Hmm. Nah, saya di geologisnya. Oh, di geologis. Oke, Nah, oke, oke. nah, di geologis juga nanti dibagi lagi, ada exploration geologis, ada development geologis, ada operation Wush, geologis. Ya. kompleks banget tuh. Nah, untuk yang ditugaskan di lapangan itu bagian dari operation geologis gitu. Ah. Jadi intinya tugasnya mengawal pengeboran sesuai Hmm. dengan program yang telah dibuat. Gitu. Jadi Hmm. program-program sebelum pengeboran itu sudah ada, jadi kita kawal di situ. Hmm. Nah, Oke. ya untuk wilayah kerja saya itu bisa di darat, bisa di laut, jadi di onshore dan di offshore. Hmm. Untuk yang di darat, mulai dari Aceh, Sentral Sumatera, South Sumatera, Palembang dan sekitarnya, Hmm. kemudian ke Tarakan, Kalimantan Utara, Sembakung, sampai Papua. Wish. Dan belakangan ini Nasional itu, Mas. dari ujung barat sampai ujung timur gitu. Jadi lebih wilayahnya luas. Namun Hmm. belakangan ini kami lebih fokus di offshore-nya. Hmm. Itu ada Oke. di Laut Cina Selatan ya, Mas. Yap, yap, yap. Oke, nah itu background ini saya. Kemudian mungkin saya tampilkan ini kondisi kesehatan saya dulu, Mas, dan Waduh. lifestyle saya. Fotonya Ini gino-gino ya, Mas. gila-gila. Jadi jadi Aduh. boboho. Oke. Jadi dulu saya obesitas parah, Mas Bud dan Hmm. teman-teman. Jadi berat saya itu bisa sampai 108 maksimum waktu itu. Is. Kemudian jelas ya, high kolesterol juga, dan Hmm. trigliserid saya juga tinggi. Hmm. Jadi Hmm. 250 sampai 300 itu sering tuh. Jadi selalu kalau saya tuh konsumsinya waktu itu pakai apa namanya, omega, minyak ikan. Hmm. Hmm. Hmm.
bantu itu terus supaya nurunin trigliserid. Tapi ya habis itu jam lagi, naik lagi. Dan saya hipertensi juga nih. Hipertensi ya lumayan lah 150/110. Ini PR juga nih kalau saya lagi di lokasi, Mas. Jadi kami begitu datang di lokasi langsung cek tensi biasanya. Gitu. Itu dokternya bilang ini baru hari pertama aja udah segini tensinya, apalagi nanti 2-3 minggu. Udah homesick duluan, udah homesick. Ya, gawat ini emang. Itu emang satu paket lah ya. Kemudian saya sinus juga, punya sinus. Ini sinus ini saya sempat hampir operasi, Mas, sebelum operasi sebelum keto. Sebelum memutuskan keto itu saya sempat sinus juga parah ya, dioperasi. Migrain juga ya. Migrain saya juga punya migrain. Kemudian lower back pain juga ada nih. Lower pain. Kemudian yang parah juga saya ngoroknya parah ini, Mas, kalau lagi tidur. Ini kayaknya kesaksian teman-teman sekantor. Pernah di videoin ini, Mas. Jadi saya di lokasi tidur di videoin itu. Waduh, itu sampai saya sendiri kaget kok dengarnya. Aku jadi ingat waktu masa apa ya SMP atau SMA pernah juga sih kita dulu kan dikerjain begitu ya, mentang-mentang tidurnya mulutnya nganga gitu udah dikasih rebahan. Aduh, kesel deh. Baik banget ya. Tapi saya jadi kasihan teman-teman partner di kamar saya, jadi mungkin dia nggak bisa tidur selama ini gitu. Jadi karena kepikirannya ke situ juga. Iya. Kemudian dari keluarga juga ada riwayat ya kegemukan juga ya ada, DM juga ada, kemudian almarhum papa saya juga stroke dulu dari ini juga riwayat dari diabetes juga, Mas. Tapi ini selama saya gemuk ini saya selalu mencari nih gimana caranya ya bisa nurunin berat badan. Saya coba tuh berbagai macam diet gitu, saya coba gitu. Pakai dietnya Hiromisinya pernah, vegetarian saya juga udah pernah nih, Pak. 3 bulan saya nggak makan daging sama sekali, saya coba vegetarian. Mediterranean diet juga pernah, OCD atau IF juga pernah. Sisi positifnya saya itu masih rajin olahraga, Mas. Walaupun badan gede ini saya tenis, masih saya nge-gym juga. Oke. Rata-rata berapa lama, Mas, diet-diet begini? Ini saya kalau yang vegan itu vegetarian itu 3 bulanan, kemudian yang Hiromisinya itu sekitar setahunan. Setahun. Pokoknya di atas 6 bulan, banyak yang di atas 6 bulan, Mas. Tapi secara hasilnya tetap aja ya? Nah itu nggak terlalu banyak efeknya ya. Termasuk waktu saya nge-gym ini, Mas. Saya nge-gym waktu itu ya sampai nyewa personal trainer 2 bulan PT. Itu sampai stres mungkin PT-nya, Mas. Jadi 2 bulan mungkin turun 1-2 kilo aja gitu. PT-nya stres apalagi yang lagi di training. Gue juga mau pengen turun. Dia badannya nggak tipis tapi kantong dompetnya yang tipis ya, Mas. Aduh. Itulah. Beratnya gitu. Iya. Oke, lanjut ya, Mas. Iya, boleh. Oke. Kenapa saya milih ini sejarahnya gini, Mas. Waktu hasil medical check up saya waktu itu di tahun 2016 itu rapot merah lah. Tapi sebelumnya emang merah semua kalau lihat dari itu ya, Mas ya. Jadi cuma nunggu kebakaran dulu. Cuma ada catatan khususnya di 2016 itu saya harus konsul ke spesialis jantung. Waduh. Nah, itu yang bikin saya kaget ya. Aduh, mulai tergetar lah ini masalah ini kalau diterusin terus pola kandang ini yang kemarin berarti ada yang kurang pas ya, Mas. Jadi ya ada aritmia waktu itu akhirnya saya coba ya ke ini Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ya. Saya di situ observasi lagi.
perform lagi untuk EKG-nya, kemudian saya coba disuruh echo juga, treadmill, dan terakhir CT scan. Nah, akhirnya dari CT scan dijumpai ada mikroplak Mas di jantung, tapi kata dokter ini bisa dijumpai di siapa aja gitu loh, maksudnya masih belum terlalu parah ya, masih kadar normal, masih bisa kerja gitu. Nah, dan dokternya merekomendasikan untuk mengurangi berat badan. Satu yang saya ingat waktu itu adalah beliau menganjurkannya diet low carbs, Mas. Wih. Diet low carb tahun 2016 kan saya belum tahu nih jenis-jenisnya apa gitu ya. Tapi saya sudah masih ada. blank. Tapi sudah ada loh. Cuma saya masih blank gitu kan. Saya pikir selama ini saya udah low carb gitu ya. Jadi makan buah, sayur segala macam, daging dibatasi gitu. Nah itu rupanya dari situlah mungkin mulai saya searching diet yang untuk low carb itu apa aja ya. Nah kemudian dilala bulan-bulan Mei itu saya lihat status teman di Facebook, Mas. Jadi dia agak aneh nih statusnya dia. Dia waktu itu sahur kan bulan puasa nih, 2016 bulan Mei Juni itu bulan puasa ya. Sahurnya pakai telur, kemudian minumnya santan kasih kopi atau apa gitu waktu itu. Nah, katanya dia lagi diet low carb, high fat gitu. Apalagi udah ketemu low carbsnya, tapi kok high fat gitu ya. Saya bingung juga ini. Diet apa lagi gitu ya. Nah, dari hasil kepo-kepoan di statusnya itu adalah kata-kata ketogenik ini. Saya ketemu ini. Juni 2016 saya gabung join di grup FB ini. Tapi bukan langsung eksekusi langsung, Mas. Saya riset dulu. Iyalah. Ini bener nggak ini dietnya ini bener apa enggak, atau pengaruh ke badan bagaimana? Ini apakah sifatnya long term apa enggak dietnya ini? Karena kan saya sebenarnya penggemar diet, Mas. Berapa diet saya coba terus gitu. Frustasi juga ya, Mas ya, udah. Kondisinya serem soalnya. Kondisinya serem, sudah suruh konsul ke dokter spesialis jantung itu udah warning keras itu. Ya itu titik balik kayak digetok lah ya. Oke, berarti sempat saya ya baca-baca lah tulisan Mas Tio, Mas Bobi ya. Senior testimoninya, belajar sedikit fisiologinya gitu lah. Sama menyimak ini video-video dari ini Jason Fung itu kan bagus itu untuk intermittent fasting ya, dia ngajarin, dia nulis buku Diabetic Code itu kan bagus tuh Jason Fung. Dari Dr. Eric Wersman juga saya lihat juga, Eric Berg gitu. Nah kemudian di tahun 2016 itu kan ada penemu Nobel dari Jepang itu Mas ya. Oh iya betul. Iya, Yoshinori Ohsumi. Masalah autofagi. Betul. Nah, itu kalau saya cari korelasinya ada dengan ketofastosis ya, dengan puasa dan segala macam itu ada banget. Akhirnya Juli tanggal 17 itu saya mantepin lah waktu itu. Saya start keto. Sambil waktu itu sebelumnya selama riset sendiri saya nyiapin apa aja sih amunisinya gitu. Siapin PCO, green tea sama himsal juga, 3 itu aja udah. Belum macam-macam. Kemudian cari makanannya yang gampang itu kan masakan Padang ya waktu itu ya. Fatnya kan tinggi juga. Santan, fatnya tinggi gitu. Kemudian saya selalu meal preparation ya, kalau namanya ke kantor saya bawa bekal sendiri Mas. Jadi udah nyiapin buat makan siang. Saya nggak jajan di luar. Saya nyiapin dulu makan siangnya gitu. Jadi berarti sempat udah tahu di kantor itu atau di kantinnya juga pasti nggak keto lah ya ibarat ya makanannya. Iya. Baik bawa sendiri ya. Untuk bulan pertengahan tahun 2016 itu belum banyak Mas, belum ada lah katanya ini untuk di kantor yang pola-pola makan seperti keto gini. Iya. Aku masih ingat zaman segitu paling mewah itu keju blok.
Iya, kejeblok. Oke, lanjut lanjut. Nah, Keren keren. puasanya ya saya biasanya IF-nya 16 jam sampai 18 jam. Jadi ya setelah berapa bulan saya coba tuh WF 3 hari itu saya coba juga. Oh, Pernah sempat coba. coba. Ya karena pengen buktiin Mas, ketonnya itu sebenarnya gimana sih ya. Jadi Oke. jadi benar mungkin hari pertama berat ya, hari kedua mungkin Nah, mindset aja ya, masalah pikiran aja. ya. Hari ketiga itu saya nge-gym sekitar 2-3 jam nggak ada capek-capeknya itu Mas. Wis. Itu hari ketiga. Tapi setelah itu nggak pernah WF lagi. Itu tuh udah cukup, tapi ya cuma buktiin aja, oh iya bener bener. Untung tidak tergoda terus-terusan. Iya rupanya banyak yang tergoda untuk WF ya. Ya itu Oke, oke. cukup sekali aja ya, pernah coba itu. Oke. Nah, itu ya perjalanan ya kurang lebih seperti inilah dari 2016 ini saya udah mulai start gitu. Nah, Keren, keren, keren. ya ini yang saya alami selama Hmm. masa adaptasi. Ah, ah. Masa adaptasi saya ini macam-macam ya. Jelas keto flu saya kena, keliengan, Hmm. kemudian Hmm. Hmm. lemot ya, brain fog gitu ya. Hmm. Hmm. Udah lemot, diet keto tambah lemot lagi tuh. Aduh. Nggak diet keto aja udah lemot, apalagi keto nih. Ini waktu itu saya ngalamin kram juga. Kayaknya ada stigma label nih Mas Arif gitu. Sebelum gitu udah lemot, malah gitu tambah lemot lagi. Aduh, Aduh. emang Oke, kemudian oke. kram. Ini kram nih parah ini setiap hampir 3 hari berturut-turut Ah, ini kram. oke, oke. Kemudian energi yang memang saya akui energi waktu itu drop, jadi nggak ada energi, gampang capek gitu ya. Hmm. Biasanya kalau main tenis saya bisa 3-4 set, mungkin 1 set aja udah ngos-ngosan, dah nggak ada tenaga gitu. Ini di Hmm. awal-awal masa adaptasi ya. Hmm. Hmm. Kemudian Hmm. HC-nya saya itu yang paling parah ini flu sama agak demam di 2 hari. Itu parah Hmm. karena nggak kayak flu biasa gitu ya Mas. Tiba-tiba kok pegel, flu segala macam ini eh, seperti lagi sinus lagi ini. Hmm. Keluar semua cairan kental dari hidung ini keluar semua. Waduh. Itu tapi hari ketiga langsung plong Mas, sembuh tiba-tiba gitu. Itu saya nggak pakai obat sama sekali gitu. Wis. Jadi puasa aja gitu, puasa. Ya memang gak nafsu makan juga. Iya, nafsu makan kayak hilang ya. Nafsu Iya, makan juga hilang. betul, betul. Nah, kemudian mulai dah waktu itu konsumsi elektrolit ya, ponari ya, katanya Ah, itu bisa mencegah apa efek dari keto flu ya. iya, Jadi bisa dehidrasi, mengurangi betul, betul. dehidrasinya. Rupanya saya emang Ah, mungkin mineralnya banyak yang ke-drain ya selama iya, adaptasi ya. adaptasi, betul, Jadi keplas betul. semua mineralnya. Sama Hmm, dibantu hmm. sama bone broth Mas, Kaldu kaldu. tulang ya. Hmm, Hmm, kaldu tulang nih bagus, bagus sekali ini. Cepat hmm, naikin mineral. hmm. Jadi itu Keren. adaptasinya kurang lebih itulah. Mungkin hampir semua warrior ngalamin ya, adaptasi itu. Nah, Oke, itu ya, lanjut ya Mas. Keuntungannya iya. mungkin yang benefitnya ya. Banyak benefitnya, terutama pengurangan berat badan. Ini ya Hmm. hampir susut. Walaupun sekarang belum ideal banget ya, tapi agak lumayan lah Mas. Jadi kurang hampir 28 lah waktu itu ya, 28 kilo. Banyak yang pangling lah. Iya, karena Mas kalau ingat tahun 2016 itu harga minyak Ah, lagi turun, anjlok. iya, betul, Nah, betul. jadi banyak perusahaan menahan diri untuk ngebor. Ah, Jadi saya banyak di kantor, Mas. Nah, sekitar oh, 6 sampai 8 bulan kemudian saya ke lapangan, mereka kaget, teman-teman yang biasa ketemu itu di lapangan. Ini kok badannya susut, karena saya 3 bulan pertama kalau nggak salah 18 kiloan turun. wih. Kiloan. Tuh, jadi sekitar 8 bulan saya nggak ke lapangan, begitu ke lapangan teman-teman yang biasa di lapangan tuh kaget tuh. Hmm. Gitu.
Kemudian energinya ya makin ini ya fokus juga Iya, gitu. iya. Nah, untuk tensi udah mulai bagus dah. Nih kalau dari medical check up, tensinya udah normal, gula darah puasa. Nah, gula darah puasa saya sebelum keto itu sebenarnya nggak tinggi banget, Mas. Jadi Aha, masih di 105, 110 lah. aha. Gitu. Nah, sekarang mungkin sekitar 90, 80, 90 gitu. Jadi nggak tinggi juga sebelum gitu. Oh, oke. Mungkin kompensasinya ke fatnya ya, saya nggak tahu juga ya. Jadi gimana itu? Jadi mungkin lari ke lemak gitu ya. Jadi gula darah Ya, itu tetap ya. ya, gitu. Nanti aku bantu jelasin. Lanjut dulu, nggak Nah, apa-apa. ya. Terus triglyceridnya, nah ini yang biasa di atas 300, antara 80 sampai 100 lah ini triglycerid sekarang. Ini ya, tanpa obat ya Mas, tanpa obat Iya, ini. Tanpa ini obat. pencapaian. Ya, ini aneh ini aneh. Kemudian HDL-nya 61. Nah, ini Aha. LDL saya tinggi Mas kemarin terakhir. LDL Ya, 192, kemudian kolesterol totalnya 324. Tapi yang dua ini nggak dikomen sih sama dokternya karena ininya bagus sama ininya bagus. Jadi wah, dokternya bisa ngerti gitu, ya, keren. mungkin udah ilmunya udah tinggi Mas. Nggak Jadi perlu nggak capek-capek jelasin. ya, karena dilihat dari rasio triglycerid sama HDL udah bagus ya. Iya. Kalau dokter Nah, yang ngerti, biasanya dia bilang, kalau kolesterolnya tinggi begini terus trigliseridnya rendah, nah dia kalau yang ngerti pasti bilang gini dokternya, ini kolesterol bukan dari makanan. Selesai. Itu berarti ya. dia paham. Keren, keren. Lanjut, lanjut. Oke, ya. Terus kemudian nggak mudah sakit Mas. Alhamdulillah Mm-mm. ya fit gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya nggak perlu capek-capek bawa obat-obatan nih kalau ke RIK gitu. Kalau dulu Hmm. mungkin saya ada satu kantong kresek besar itu isi banyak obat-obatan untuk Waduh. ya. Kalau sekarang ya paling cuma vitamin, omega gitu ya. Sama bekal. Kalau bekal nggak mah di lapangan udah dijamin. Aduh. Lanjut, lanjut. Gitu. Oke, jadi itu benefitnya ya untuk ketonya yang saya dapatkan secara pribadi Hmm. saya. Hmm. Kemudian constraint atau hambatan apa sih keto Hmm. selama kalau di lokasi gitu ya Mas ya. Ah, boleh Mungkin tuh. bisa jadi. Seru Nah nih. ini Hmm. hambatan utama ini saya selain kerja di offshore, ini di onshore juga Mas. Jadi Iya, ada perbedaan betul. di situ di menu hariannya. Nah, Heeh. kalau di onshore di darat itu dominan karbo dominan. Jadi Hmm. kita sulit sekali untuk nyari bahan bahan makanan yang keto friendly lah di situ untuk di Iya, onshore. iya, Ini iya. beda banget dengan kalau kita di offshore ya. Itu Heeh. banyak banget, banyak pilihan, banyak ragamnya, dan bebas lah kita mau Hmm. menentukan pola makan apa yang akan kita makan gitu. Nah, kemudian ini jadwal makan di RIK itu banyak Mas, rupanya. Hmm. Jadi jam 5 sampai jam 7 pagi itu breakfast, Heeh. kemudian jam 9 pagi itu ada coffee break, snack sama Heeh. kopi segala macam. Jam Heeh. 11 sampai jam 1 siang itu lunch gitu. Heeh. Kemudian jam 3 sore ada coffee break lagi, Heeh. jam 5 sampai jam 7 malam ada dinner, kemudian jam 9 malam coffee break lagi. Upper itu ada jam 11 sampai jam 1 pagi, Wih, dan jam 3 pagi itu ada coffee break. Karena kita ngebor kan 24 jam. iya, aku. Nah, 24 jam kita dibagi jadi 2 shift gitu, siang dan malam. Heeh. Heeh. Nah, kemudian concern lagi adalah kerjanya under pressure, Hmm. stressful. Nah, Iya, mantau terus ya data dan nah, segala macam ini, itu. ya seperti gambar ini ada berapa monitor yang kita lihat ya. Minimal saya lihat 3 Hmm. ini Mas, yang di depan laptop ini. Itu Hmm. yang yang wilayah saya, yang sebelahnya itu adalah dari data engineer. Jadi under pressure ya work-nya, Iya, iya, iya. stressful. Kemudian working shift juga kita 12 jam. Hmm. Hmm. Jadi kalau shift siang itu biasanya mulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, Hmm. kemudian shift berikutnya jam 12 malam ke jam 12 siang. Jadi adil, dapat siang, dapat malam gitu. Hmm.
Cuma saya biasanya kalau saya prefer yang 12 siang sampai 12 malam gitu. Kan saya Iya, nggak kuat begadang, Mas. Tahu sendiri, Mas, iya, kalau keto itu kan jam 8 jam 9 mata udah 5 watt ya, Mas, ya. udah, Itu betul. dipaksa sampai jam 12 malam itu kayaknya aduh berat banget ini. Itu baru bisa tidur Penderitaan. jam 1. Udah nguap-nguap aja gitu. Itu Jam 12 kurang itu muka udah kayak muka bantal. ya, dan kurang tidur, kurang gerak juga. Dan ini tidur ini kadang-kadang ini kan kalau di rig itu, Mas, jadi sering ada simulasi atau latihan ya, Mas. Ya, Jadi drill, ada drill. drill. Jadi ada kick drill, kita seolah-olah kita ada kick, kemudian Heeh, abandon drill, dan itu heeh. jamnya itu nggak pernah dikasih tahu, itu rahasia dari company. Nah, itu nggak Ah, enaknya kalau kita udah deep sleep setengah jam aja, tiba-tiba alarm bunyi, harus bawa pelampung, kumpul di skoci, gitu. Aduh, walaupun sebentar ya, aduh. 1,5 jam atau 1 jam itu mau tidur lagi udah susah gitu. Iya, udah terfragmen. Karena deep sleep-nya udah hilang gitu. Iya. Itu biasa itu ya. Emang ya suka dukanya. Iya, itu memang apa kalau istilah Inggrisnya occupational hazard. Aku beda. Resiko pekerjaan. Iya, betul sekali. Eh, Oke, ini call Ya, listrik ini kan. mungkin ada foto-foto sedikit. Ini ada gambar supply Wah. booth yang biasa kita bawa makanan, suplai Heeh, makanan, heeh, heeh, bahan heeh, bakar, kemudian heeh, bawa peralatan untuk pengeboran juga gitu. Ini heeh, lagi mau heeh. badai nih biasanya, Mas. Gambar Hmm, yang di tengah ini tempat hmm, inilah istirahat, coffee time, di sini iya, ngobrol, iya. Oh, oh, karaoke. oh. Nah, yang paling kanan adalah Geli, tempat makan. Ini yang hiburannya di sini, Mas. Jadi semua semua all you can eat and free. Kayaknya orang terfavorit di Rick ini koki ya. Ya, kopi. Kopi ya. Jangan ada yang macam-macam sama koki. Tadi blacklist sama. Ya, oke. Aduh, aduh. Nah, ini pemandangan biasanya kalau kita di helipad ya. Di Iya, helipad kita kalau iya. jogging pagi di sini biasanya jogging pagi atau sore gitu. Ah, ah, ah. Nah, kemudian seminggu sekali biasanya ada barbecue party ya di sini. Biasanya kita udah Wih. tahu lah di sini daging-dagingnya mantap lah di sini kita Ah, buat ah, ah, keto. ah, Teman-teman ah. yang mau keto juga sebenarnya kalau di sini ideal banget ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini Oke. kalau ini ada gambar terakhir adalah waktu mau kepulangan ini ya. Ini kita Dijemput maksimal ya. kan dijemput 12 hari, 28 hari maksimal kita harus sudah pulang gitu. Nggak Hmm, boleh lagi overstay gitu. hmm, hmm, hmm. Iya, Mas. Kayaknya itu aja, Mas. Kalau dari Keren, ini. keren. Keren. Aduh, ini memang makanya aku melihat postingan Mas Arief di Facebook itu cerita tentang sempat menyebut tentang pekerjaannya di oil dan rig ya. Jadi, wah ini menarik ini. Jadi satu sisi juga mungkin bisa menjawab. Nah, ternyata memang sudah terlihat di presentasinya tadi bahwa tuh yang ngalamin overstress dari shift ya kan, kemudian Ya. under pressure dari kerjaannya sendiri ya kan. Terus yang Betul. lebih banyak duduk ya kan, belum Betul, lagi betul. drill-drillnya ya kan, drill-drillnya di saat tidur. Aduh. Tapi bersyukurnya biasanya memang kalau rig itu standar itunya ketat, maksudnya tidak boleh overstay, itu policy yang aku tahu itu nggak boleh dilanggar. Jadi kalau sampai overstay berkali-kali, aduh aku nggak kebayangin stres ya. Iya. Sama kalau di pabrik misalnya yang masih shift itu kalau sampai ya namanya kadang-kadang dikemasnya dalam bentuk kemasan kesetiaan ya, Hmm. kesetiaan pekerjaan. Nah, kadang-kadang kan ya begitu. Jadi tanpa sadar kita menzolimi diri sendiri dengan waktu istirahat makin kurang, ya kan. Ya. Baru istirahat sebentar udah balik lagi kerja. Selesai-selesai.
Nah, ini sangat memberi insight bahwa keto pun bisa dilakukan ya di oil and rig company ya, oil and gas company offshore maupun onshore. Nah, apalagi Mas Arief sudah jadi living proof ya kan. Boleh dibilang berarti udah 4 tahun ya. Iya, 5 dari lah, 5 5. tahun, Mas. 5 tahun ya. Tapi itu nggak full ketofastosis ya, Kak. Kadang-kadang saya ngambil cuma ketogeniknya aja, low carb-nya aja, Mas. Kalau lagi stres banyak segala macam, kurang tidur, saya nggak kuat. Puasanya mungkin cuma 14 jam atau kurang gitu, Mas. Nggak masalah. Ya, Ingat karena loh. kalau kurang tidur pasti lapar kan, Mas ya. Pagi bangun Iya. Nah, tidur 5 itu sampai 3 jam. itu poin penting itu, Mas. Itu sering yang kadang-kadang orang itu cuman ngehnya KF itu adalah apa istilahnya? Ini nih, KF itu cuman sebatas daftar absensi, ya kan? Jadi pada saat apa ini mereka menjalankan KF itu jadi kayak ada checklist puasanya harus ini harus ini padahal it's not like that gitu loh. Maksudnya ini beyond diet gitu loh. Ini lifestyle. Kayak tadi Mas Arief Ya, merasa setuju, Mas. iya, Mas Setuju. Arief merasa lapar ya kan. Masa ditahan-tahan. Kasihan kokinya udah masak, Mas. Kasihan. Masih berusaha ini nih curi perhatian koki. Ya disayang. Tapi memang itu sih aku setuju bahwa ya jangan lihat KF itu sebagai itu tadi. Oh ini puasanya mesti ini ya kak, nggak masalah mau ketogenik mau low carb sekalipun ya kalau memang tubuhnya mampu nggak masalah. Karena sebenarnya satu ketosis itu cara pencapaiannya banyak. Nah itu yang mesti dipahami itu cara pencapaiannya banyak. Mau lewat low carb juga bisa, mau lewat ketogenik bisa, bahkan mungkin Mas Arief mungkin pernah dengar keto vegan. Ya, Itu kan? vegan ya, pernah. Ya, mereka juga ketosis kok. Ya, Hmm. ya. Jadi harus paham maksud ketosis itu. Kalau di KF memang kita mencapainya lewat pembatasan kalori dalam wujud jendela puasa. Nah, jadi kuncinya sebenarnya batasi kalori, ya kan? Cuman tekniknya lewat puasa kalau di KF. Nah, kalau di ketogenik membatasi kalori enggak? Sama. Sama ya. Mereka menghitung, ya kan? Rasio itu. Nah, tapi ujungnya sama, ketosis secara fisiologi yang didapat. Iya. Itu. Nah, kalau sudah selesai ketosisnya dapat, jangan lupakan nih. Itu goal pertama. Goal keduanya ini yang lebih gede, yang esensinya lifestyle. Maintain itu tadi, stres sama relaxingnya. Ya, itu. Itu. Termasuk Ya, ketika Mas Arief nggak puasa pajak atau cuma ketogenik, ya itu sebenarnya dalam rangka menjaga lifestyle-nya. Gitu. Ada yang masih berpikir, loh Mas, nanti kalau nggak puasa nggak ketosis. Kata siapa? dulu saya pikirannya gitu juga, Mas. Iya. Jadi harus puasa panjang gitu. Kadang 36 jam gitu saya puasanya. Sekarang begitu nggak puasa, tetap ada keton di darah, cangkir-cangkir juga, Ya. santai aja. Iya, iya, betul. Ya itu. Jadi kadang-kadang yang sering, apalagi kalau sudah tahu autofagi, kadang-kadang rentannya di situ. Tergoda untuk, wah ini banyak. Termasuk aku kan ngalamin juga di tahun pertama, Mas. Iya Oh kan? ya. Iya, kalau Mas sering lihat TFH, aku pernah waktu itu cerita tentang aku yang maladaptasi, ya. Ya. Jadi karena mirip kayak Mas Arief, tergoda nyoba sih WF kayak gimana. Cuman aku kebablasan. Karena mindset-nya sederhana, Mas. Mikirnya, wah ngerasain pertama enak nih. Walaupun ya proses ngeluarin detoknya kan serem tuh, ya kan. Tapi habis itu enteng banget, terus Ya, betul. langsung mindset-nya, ini kalau misalnya kita nggak tahu kan dulu di dalam badan itu seperti apa, ya kan.
kalau sekali aja seperti ini, ya ini pikiran lugu nih, pikiran naif. Kalau baru sekali WF aja begini, gimana kalau masih banyak gitu loh, ya kan? Kayaknya perlu dikuras habis nih. Afirmasinya, bersih-bersih ya. iya, afirmasinya sederhana. KF kan fokusnya puasa, klop nih, gitu. Langsung. Hmm. Udah, WF aja terus, WF terus. Makanya tadi waktu Mas Arief bilang ngerasain ndak habis-habis energinya setelah WF3, tapi habis itu bilang ndak lanjutin lagi. Aku bersyukur, untung ndak kebablasan. Kalau aku Aduh. kebablasan, gitu. Dan ndak tanggung-tanggung, 4 ronde aku langsung, Mas. Wah, 4 ronde berturut-turut, jadi nggak ada jeda. Jadi 4 ronde WF3 ya. Hari 1 sampai hari ketiga itu ronde pertama. Hari keempat, hari keenam lanjut lagi. Ronde 2. Lah kan mikirnya simple. KF kan fokusnya puasa ya kan. Ya sudah, jadiin gaya hidup aja WF ya. Ronde keempat belum genep udah tumbang, Mas. habis juga ya. Aku dilarikan ke rumah sakit, udah dehidrasi parah udah. Minum air putih aja udah muntah, Mas. Minum air putih udah nolak, itu karena tingginya stres tubuhku udah tinggi banget. Jadi apapun ditolak. Itu. Awalnya sih lapar, tapi karena ditahan-tahan, ya jadinya tubuh kan beradaptasi. Ini kayak tubuhnya mikir, ini kayak nggak ada makanan bener. Jadi begitu masuk makanan pun sedikit aja berasa kenyang gitu. Iya. Itu yang terjadi. Tapi Mas sudah nggak ngalamin lagi ya, waktu awal-awal tadi kan sempat bilang ada sempat less energi ya, Iya. SMNC, tapi itu di masa adaptasi, habis itu malah makin berenergi ya. Betul. Udah Nah, ini lagi. itu yang benar tuh. Oh iya, tadi sempat ngomongin GDP. Nah, itu juga Mas, itu sering itu. Mindsetnya kalau GDP belum 80 belum ketosis lah. Oh. Itu mesti diralat ya. Nanti ada juga yang begini pikir ya, kalau itu dibiarkan, maksudnya pemahaman yang tidak tepat itu dibiarkan, yang sudah adaptasinya GDP itu bisa di bawah 80, contoh misalnya 40 misalnya ya kan. Terus begitu dia makan karbo, misalnya nih, cuma naik 60 gitu kan. Cuma naik jadi 60 atau 70 deh. Dikiranya masih ketosis. Nah, kan pemahamannya kan cuma berdasarkan GDP 80. 80 ya. Nah, padahal fisiologinya bukan gitu. Iya, dulu awal-awal kan ngejar-ngejar di bawah itu Mas ya, 80. Saya pernah sampai waktu itu di 54 kalau nggak salah di situ. Di 54 gitu. Itu kayak udah jawara banget itu. Ini berat banget nih. Jawara. Udah kayak jawara nih. Nah, itu. Apalagi nanti kalau sudah mencapai di bawah 80, misalnya misal tercapai, kadang-kadang kita jadi punya beban tuh untuk menjaga performa itu, dalam tanda kutip ya. Gitu loh. Jadi puasanya bukannya makin pendek, sinyal lapar makin diabaikan, karena berusaha menjaga performa itu. Itu yang serem. Iya, dipanjangin terus puasanya biasanya gitu. Iya, karena menjaga performa kan. Itu yang aku pernah bikin video cara menghindari maladaptasi. Itu. Memang rasanya di awal-awal kita gampang puasa panjang, mudah beraktivitas tinggi ya kan, tanpa perlu latihan ya kan. Nah, itu memang awalnya begitu karena kayak tubuh kita itu dikasih free access. Ya kan, free access untuk mengakses tangki bensin sendiri ya kan.
Itu yang membuat sebenarnya Mas Arief itu jadinya kayak Superman ibaratnya gitu, superhuman. Tapi jangan salah, itu bukannya unlimited. Ada batasnya itu. Begitu orangnya sudah banyak turun, kayak Mas Arief udah turun 18 kilo. Nah, itu biasanya sudah mulai ada sinyal dari tubuh. Ya kan? Biasanya lapar di jam puasa yang biasanya nggak pernah muncul. Nah, itu harusnya diwaspadai, bukan terus nggak mungkin ini salah. Aku udah biasa puasa panjang kok lapar itu. Loh, tubuh yang jujur kok malah ditolak. Jadi karena punya pemikiran nggak mungkin aku ketosis itu tahan lapar, ya kan? Nggak mungkin keluar lapar di jam puasa ini. Salah ini. Itu, Mas. Itulah akar muasalnya terjadi maladaptasi di situ. Gitu loh. Apapun faktor penyebabnya, misalnya mau jaga performa atau ada target. Nah, yang sering itu kayak Mas Arief ini, risiko pekerjaan. Nah, karena lingkungan, iya, tadi kan bilang kan stressful, mantau 3 monitor tuh, itu radiasi warna birunya luar biasa itu. Makanya sampai pada titik biasanya udah di atas 9 jam manteng layar begitu, pasti mata lelah. Iya, betul. Wah, itu sudah pasti meraung-raung itu, sinyal minta tidur. Ngantuk. Tapi saya pernah, Mas, sampai 36 jam, Mas. Widih. Nggak tidur. Itu karena memang kondisinya teman waktu itu sudah mau overstay ya, sudah harus pulang. Tapi pengeborannya belum selesai gitu. Jadi ditarik gitu. Ada mungkin 1-2 hari yang harus saya handle jadi sendirian gitu. Wih. Wah, itu udah kayak melayang, Mas, 36 jam nggak tidur itu udah. Makan aja udah malas, udah nggak mau makan. Iya, udah stres tinggi, udah males makan, males ngapa-ngapain, cuman mau tidur. Tidur, mata perih sudah. Mata perih. Panas matanya. Panas. Mau cuci muka juga susah, air laut. Ya udah tambah perih. Aduh. Masih mending kalau ngeriknya di danau ya. Ini di offshore. Kalau capek tinggal jemplung. Aduh. Mas, pengalaman berkesannya apa ini selama jalanin KF di apa ini pekerjaan Mas atau mungkin di tempat kerja apa nih yang mungkin bisa di-share? Ya, saya bisa ngasih sharing dan kayak ngasih pandangan baru lah ke teman-teman, Mas. Jadi kan terutama kalau di RIK itu kan banyak juga nggak sedikit yang rapot merah untuk medical check-up-nya gitu. Padahal makanannya sebenarnya bisa dibikin enak itu di situ. Bisa bikin low carb atau ketogenik di situ karena sumber protein dan fatnya kan berlimpah ya gitu. Cuma ya itu karena ya nggak cuma makanan itu, Mas, di sampingnya itu masih banyak es krim, ada satu lemari minuman gitu. Iya, itu juga pengaruh. Iya, jadi tidak murni hewani tapi jadi ada kalau ini biasanya makanan pendampingnya itu yang bikin serem. Penggoda gitu ya. Iya. Ada cake-nya segala macam gitu. Wah, itu cake itu. Jadi awalnya saya makan di situ jadi diliatin ini kok nggak pakai nasi gitu ya, atau nggak pakai mashed potato, nggak pakai french fries gitu. Jadi awalnya agak aneh gitu, tapi lama-lama ada beberapa orang yang ngikutin juga gitu. Wah, udah jadi living proof juga nih. Cepet-cepet jadi mentorin juga tuh teman-teman di sana. Iya. Dulu di kantor ada 2 grup WA, Mas.
tentang Ah, keto lah, dengan lifestyle keto gitu ya. ah, ah, ah. Ibu-ibu biasanya itu. Nah, itu tapi ya itu balik lagi kalau termnya cuma diet bukan lifestyle, beda kan di situ Mas. Iya, betul, Walaupun mereka betul. udah turun ya, katakanlah udah turun 6-8 kilo, udah seneng kayak gitu-gitu kan, 1-2 Heeh. bulan kemudian balik lagi dan rebound-nya cepat naik lagi. Iya. Tapi sebenarnya Iya gitu. bisa dilihat ya orang-orang yang paling gampang Mas kalau kalau tadi Mas bilang makanan yang di sana itu ada es krim, ada cake segala macam makanan penggoda gitu ya. Rata-rata kalau yang ini untuk menunjukkan tingkat stres ya. Orang yang lagi tinggi stres dari risiko pekerjaan coba yang dicari pertama kali apa jadi? Gula ya. Wah, Minum betul. es Dessertnya krim. duluan. Dessertnya duluan, Mas. Iya, es krimnya tinggal ter gitu kan. Iya, Ambil sendiri. itu 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 untuk mengkompensasi sinyal stres di tubuhnya itu. Jadi ya kalau aku lihat kayak gitu sebenarnya ya oh ya sudah aku tahu. Aduh, keren-keren. Ini aku say thank you banget untuk Mas Arif ya, mau Sama-sama Mas. berbagi ya kan. Aku yakin juga teman-teman pun yang banyak ini kita. Aku juga ada beberapa kalau kalau nggak salah mungkin Mas Arif kenal Mas Arnold ya, dia juga kan di Ya, oil and gas company ya. ya. Cuman aku nggak tahu tuh di sub bidang apa dia. Tapi harusnya juga merasakan apa ini lingkungan yang sama ya. Jadi dia kalau nggak salah sempat Ya, dia lebih banyak di luar negeri kalau nggak salah. Kalau kalau sudah ada ini ya, panggilan ya. ya. Oke lah, ini thank you sekali lagi ya. Tanpa sadar kita sudah hampir 1 jam nih Mas. Nggak berasa kita ngobrol. Seru. Nah ini memang momen-momen TFH ini yang aku selalu suka. Maksudnya gini, kayak tadi Mas Mas punya momennya itu pada saat dokter sudah suruh konsul ke spesialis jantung. Wah, itu sudah itu momennya Mas tuh. Ya, Ya. udah nggak bisa lagi ditawar. Aku mesti serius. Kayaknya udah salah segala diet yang pernah tak ikutin ada Yeah, something wrong gitu. something wrong. Nah, itu yang tiap-tiap orang punya journey-nya masing-masing, titik anchor. Itu yang kalau misalnya aku punya mimpi itu kalau misalnya semua orang bisa bisa ngeluarin, bisa bercerita titik anchor-nya, titik baliknya. Nah, itu akan jadi library yang luar biasa bahwa kita itu enggak cuman ini doang loh, enggak sendirian gitu loh. Semua juga ngalamin kegalauan, ya kan? Itu. Nah, ini ada yang nanya nih. Kalau Mas Arif stres, tadi pakai resepnya apa? Kalau orang yang non keto kan carinya es krim gitu. Kalau stres apa Mas? Tadi kayaknya sempat disinggung sih. Ah, boleh diomongin ulang. Iya sih. Iya, emang paling bagus emang waktu itu teman-teman yang lain ini ya, eh, es krim ya. Tapi Ya, kalau saya itu kan, ya. aduh, Uh, mikir, aduh, es krim sayang banget ini. hmm, Saya tuh hmm. nggak bisa ini Mas, kena manis dikit ya. Ya, ada pengalaman ya Ah, waktu waktu saya main tenis pernah Mas, ada teman bawa tape ketan Mas, tahu kan tape ketan, oh ya, ya, ya. yang Cirebon itu. Oh, Di, membekas ini membekas. ditawarin Mas, saya mau nolak nggak enak ya, udah sepuh ditawarin, nyobain Uh, satu aja. uh. Itu langsung lemes Mas, nggak bisa lagi main, tiba-tiba lemes Mas. Oh, oke. Itu Alarmnya langsung itu berasa. memang, jadi saya nggak apa namanya, kalau dapat manis juga langsung di leher langsung sakit gitu biasanya. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Nah, kalau kalau tadi berarti Mas kalau misalnya lagi stres solusinya apa? Tadi Tidur kan Mas, pertanyaannya itu tidur ya, tidur dulu. tidur tidur. Kalau dulu Ah, sering apa, suka bawa, tapi sekarang nggak boleh lagi. Dulu bawa, kalau nggak bisa tidur dulu bawa ini Mas, obat batuk. oh, Obat supaya batuk bantu supaya bisa supaya ngantuk. Tapi tidur. sekarang udah Oh, nggak boleh lagi bawa obat. nggak Obat. boleh. Ya.
Tapi tadi Mas juga sempat singgung kan, pernah juga nggak puasa karena karena memang udah lapar craving. Iya, kadang tidur kan baru bisa tidur jam 1:30 gitu pagi ya. Oh, oh, oh. Jam 12 malam kita kan balik ke Terakhir. accommodation, Oh, oh. mandi segala macam. Tapi kan kadang masih ada report kan, midnight report segala macam. Iya, iya. Ya jam 1:30 beres baru bisa tidur. Nanti pagi-pagi kadang tuh jam biasa kan Mas Budi tadi kayak kemarin tuh morning call kan 7:30 tuh. Nah, 7:30 dia udah bangun gitu. Itu udah lapar lagi biasanya udah. Ya tidurnya kurang sebenarnya. Iya, cuma berapa jam kan itu. Potong kalau sholat subuh kan jam 5 gitu. Paling tidur Iya. berapa jam itu. Nah, Pagi pasti lapar itu udah yakin. Jadi praktis selama Mas di offshore lagi tugas begitu bisa dibilang nggak puasa gitu ya, karena memang ya Iya. polanya agak sulit gitu ya. Kecuali kalau lagi standby Mas, lagi standby nggak, jadi ya bisa lah puasa nanti jam 11 kita makannya, itu makan jam 11 kita bisa. Tapi kalau lagi drilling nggak bisa gitu, harus makan. Iya. Intinya pokoknya apapun lingkungannya harus harus peka sama sinyal tubuhnya sendiri. Lapar makan, udah selesai begitu. Lu makan kita nggak bisa cepet nggak bisa lama-lama Mas, nggak bisa lama-lama ninggalin data unit, jadi iya juga. 15 menit harus udah balik lagi gitu kan. Ada tekanan itu ya. Ya lupa karena data nggak boleh ditinggalin. Ya, kadang iya aku paham. Jadi satu tim itu kadang-kadang ya udah tolong ambilin, aku yang handle monitor lu, ibaratnya gitu. Betul. Ada sampai tempat nggak makan gitu ya, jadi minta dibungkusin sama temennya yang ke Geli gitu, minta bungkusin. Iya. Oh, jadi sama sekali nggak boleh ditinggal itu data room itu. Kalau lagi kritikal ya, daerah mau masuk ke pay zone atau daerah objektif, nah itu semua mata dari Jakarta ngelihat semua Mas gitu. Karena real time kan. Nanti Jakarta nanya, ini mana geologisnya, nggak ada di situ, lagi makan atau apa kan, nggak enak. Makanya aku bilang itu resiko pekerjaan ya begitu. Karena semua progres pengeboran itu bisa dilihat dari HP, dari mana, dari semua udah bisa semua gitu. Teknologi sekali lagi. yang di lokasi yang nggak tenang gitu. Yang di lokasi nggak tenang. Mau gerak dikit udah kepantau. Pantau. Aduh, kebayang tuh stresnya Mas Arif. Untung udah pulang, ini dimanfaatin bener liburan. Aduh, thank you Mas. Nanti yang bertanya di chat nanti bisa lanjut di kolom komentar, aku bisa nanti bantu jelasin terutama seputar gula substitusi ya. Nggak masalah, aku nggak tahu apakah Mas Arif pakai gula substitusi atau enggak, atau pemanis 0 kalori, tapi harusnya sih ada pakai ya. Ada pakai. Tapi tidak full, jadi beliau tadi aku tangkap lebih ke arah ya kalau memang lapar ya udah makan. Bahkan tadi udah bilang secara spesifik, ya bisa jadi kalau lagi hektik pas offshore-nya itu ya bisa selama offshore nggak puasa. Ya. Itu aja udah. Habis gimana? Daripada badanku tambah tak stresin dengan berpuasa, maksa repot nanti urusannya. Ya betul. Aduh, wah ini kayaknya Mas Femi Adi atau Mbak Yeni ya? Masih ngalamin HC enggak, Mas? Nah, ini pertanyaan boleh nih. Enggak lagi. Kayak sinus itu kayak udah bebas dari sinus ya. Migrain juga enggak pernah lagi. Enggak pernah ya. Tapi pernah enggak kalau misalnya ini ada kalanya stresnya enggak tercover misalnya, enggak teriset, ada muncul gejala menuju ke sana enggak? Gejala mirip-mirip gitu ya. Ya. Pegel-pegel badan Mas biasanya. Oh, baru pegel-pegel aja. Ya, pegel. Tapi enggak sampai yang flu lagi kayak dulu berat gitu sampai ini enggak ya? Udah hampir 5 tahun inilah, alhamdulillah enggak flu-fluan. Itu artinya Mas Arif peka sama sinyal badannya.
Ya kalau kemasukan karbo selain ini sakit, kemudian lower back pain kambuh lagi biasanya. Ketahuan itu sih. Wah, ini kalau sudah mengenali tubuh nggak bisa dibohongi udah. Iya. Langsung melakukan koreksi dan evaluasi. Keren. Thank you Mas Arief. Kita tutup dengan closing statement dari Mas Arief dong untuk teman-teman yang nanti menyimak video rekaman ini. Silakan Mas. Ya, untuk teman-teman yang mulai katakanlah mengalami keto itu harus mengosongkan dulu ini ya gelasnya ya, harus kosongkan karena ilmunya beda sama sekali dengan diet-diet yang kebanyakan di luar sana. Dulu saya juga mulai dari situ, saya kosongin ya ilmu-ilmu diet saya yang sebelumnya saya kosongin, saya serap semua yang dari ketonya ini. Insya Allah bisa. Gitu. Keren. Aja Mas. Dulu ngosongin susah nggak sih Mas? Saya langsung delete semua grup-grup yang lama Mas langsung. Waduh, ekstrim. Iya. Nggak mau ke distract gitu. Wih, karena warning sign-nya sudah kenceng banget ya. Ya, karena ada hasil MCU-nya itu yang jelek. Udah kebakaran, nggak bisa lagi ditawar. Oke, aduh, thank you banget. Moga-moga Mas Arief ini tinggal di Jakarta, kalau bisa moga-moga ada kesempatan kita ketemu di sela-sela beliau tidak lagi tugas ya, tidak lagi dinas. Moga-moga ya Tuhan izinkan untuk kita ketemu. Thank you Mas Arief ya. Oke, teman-teman, itu juga sharing dari Mas Arief ya. Terima kasih sudah menyimak dan masih ada lagi begitu banyak testimoni di bulan Desember ini di akhir tahun 2021. Siapa lagi hari Sabtu nakes atau jangan lupa Sabtu ini kita akan remote TFA ya. Pastio akan melakukan TFA langsung dari lokasi di Bogor kalau nggak salah ya, langsung di site seperti di Malang waktu itu. Jadi kita akan melakukan remote TFA. Dan mengingat di bulan Desember ini juga banyak libur, ya kan, terutama saya juga terkait dengan Natal dan Tahun Baru. Mungkin saya akan berhalangan, tapi jangan khawatir, ya. Saya sedang merancang tetap episode TFH Warrior bisa tetap tayang, ya. Nah, seperti apa teknisnya? Simak minggu depan, mungkin akan ada clue-cluenya. Tapi yang jelas, testimoni teman-teman Warrior akan tetap bisa menginspirasi walaupun itu di libur hari besar. Ya. Sekian ya teman-teman, semangat terus untuk menjemput sehat dan tetap semangat. Dadah.